Pernah nggak sih kamu merasa tangan ini rasanya panas banget? Pengen ke anak sendiri. Tenang, kamu nggak sendirian. Kita semua pernah sampai di titik itu. Lelah seharian kerja, rumah berantakan. Si kecil main lempar-lemparan piring sampai jatuh menggelar. Tapi, stop. Jangan lakukan itu. Sebentar lagi, aku akan kasih tahu 3 rahasia mudah supaya tangan kita ini bisa stay cool dan gak gampang naik pitam. Mulai dari teknik jeda 6 detik yang powerful, cara menghadapi anak tanpa drama, sampai mengganti rasa bersalah dengan solusi. Stay tune ya. Baik, yang pertama, kenali dulu pemicu luapan emosi kita. Biasanya kita marah karena takut akan hal buruk terjadi pada anak. Misalnya, dia main di dekat kompor atau colokan listrik, atau kita lagi capek, stres berat. Jadi, anak yang sedikit berulah langsung jadi sasaran empuk pelampiasan. Coba ingat-ingat, sudah berapa kali kamu membentak atau memukul karena anak cuma lupa merapikan sesuatu? Padahal, kesalahan itu sepele dan gak perlu ditanggapi dengan amarah berlebihan loh. Begini tipsnya, saat rasa marah itu datang, segera tenangkan diri. Ambil napas panjang lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan lewat mulut, lakukan minimal 3 kali. Teknik paling jitu adalah menarik napas dalam-dalam sambil berhitung mundur dari 10 sampai 1. Tenang. Atau bahkan kalau perlu tinggalkan ruangan dulu. Pergi ke kamar mandi, cuci muka, atau teriak kecil di bantal. Luangkan waktu 6 detik aja sampai 2 menit untuk menenangkan diri sebelum kembali menghadapi anak. Dengan kondisi kita yang sudah tenang, barulah kita bisa berpikir jernih dan menghadapi anak dengan kepala dingin. Ingat, kita bukan monster. Kita sedang belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Sebelum kita lanjut ke strategi, aku mau kasih fakta ilmiah biar kita makin sad and gak mau ngulangin lagi. Banyak yang bilang dikit-dikit dipukul biar kapok. Tapi ternyata penelitian 2025 menunjukkan bahwa anak usia 2-4 tahun yang sering dipukul punya skor IQ 5 poin lebih rendah dibanding mereka yang tidak dipukul. Untuk anak 5-9 tahun, penurunan IQ-nya rata-rata 2,8 poin. Gak cuma itu, pukulan fisik juga merusak prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur pengendalian emosi atau pengambilan keputusan. Alhasil, anak jadi lebih susah mengatur emosinya sendiri, rentan gangguan kecemasan dan depresi. Bahkan kemampuan belajarnya menurun drastis. Yang paling bahaya, anak akan meniru kita jika sering melihat orang tua menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Mereka akan menganggap itu normal dan melakukan hal yang sama ke teman atau adiknya. Jadi, daripada mengajarkan disiplin, kita malah menanamkan virus kekerasan dalam diri mereka. Jangan sampai ya. Lalu, solusinya gimana? Tenang,
Masih ada banyak cara untuk mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Metode pertama, time out and time in. Jika anak berbuat salah, alihkan dia ke sudut duduk khusus atau kursi nakal, sambil dijelaskan kenapa dia di sana. Gunakan patokan 1 menit untuk usia 1 tahun. Jangan terlalu lama. Atau kamu coba metode time in. Alih-alih mengisolasi, tawarkan dia tugas kecil yang bisa diselesaikan bareng-bareng. Metode kedua, beri pilihan, bukan paksaan. Contohnya, kalau anak gak mau makan sayur, daripada maksa atau marah-marah, tanyain, kamu mau makan bayam dulu atau wortel dulu? Anak senang diberi pilihan karena merasa dihargai. Tapi sebenarnya tetap dalam kendali kita. Metode ketiga, tetapkan aturan rumah yang jelas. Tempelkan aturan sederhana seperti cuci tangan sebelum makan, rapihkan mainan setelah bermain, jelaskan konsekuensi logis dari setiap pelanggaran sebelumnya. Misalnya, jika tidak merapikan mainan, maka tidak boleh menonton TV malam ini. Berikan penguatan positif setiap kali anak akan mengikuti aturan. Cukup dengan ucapkan, terima kasih sudah mendengarkan Mommy atau Ayah. Jadi guys, intinya adalah kendalikan emosi dulu, baru hadapi anak. Ingat, rumah bukan tempat latihan tinju. Ini adalah tempat membangun generasi yang cerdas dan bermental baja tanpa kekerasan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe ya, supaya parenting edukatif seperti ini makin banyak dilihat orang tua lainnya. Komen di bawah juga dong, pengalaman ledakan emosi pas menghadapi anak gimana? Dan apa tips jitu kamu untuk tetap tenang? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi orang tua hebat. Bye-bye.